Insiden horor yang terjadi saat Qatar menghadapi Kanada ternyata bikin banyak orang di dunia sepak bola ikut tersentak. Cedera patah kaki yang dialami oleh Ismail Kone menjadi bukti kalau satu tackle yang salah bisa berubah menjadi malapetaka besar. Bahkan mengakhiri perjalanan seorang pemain di Piala Dunia lebih cepat dari yang dibayangkan. Kejadian itu pun langsung jadi perhatian banyak tim dan pemain bintang yang mulai lebih waspada karena tak ada yang ingin mimpinya hancur begitu saja akibat cedera serius. Di tengah derasnya dukungan untuk Ismail Kone, Kapten Timnas Indonesia J. Itzas ikut mengirimkan pesan menyentuh kepada rekan setimnya di Sassuolo tersebut. Sementara itu, sorotan dunia perlahan mulai bergeser ke wakil Timur Tengah lainnya, Arab Saudi. Pertandingan melawan Spanyol pun menjadi salah satu laga yang paling dinanti. Menariknya, bintang muda Spanyol Lamine Yamal memilih untuk lebih berhati-hati setelah baru pulih dari cedera. Situasi ini membuat banyak orang mulai sadar bahwa risiko cedera di turnamen sebesar Piala Dunia memang tak bisa dianggap sepele. Dan ada satu hal yang cukup menarik. Apa yang kini mulai dirasakan oleh tim-tim besar dunia, ternyata sudah lebih dulu dipahami oleh Indonesia. Kini, setelah Qatar menjadi sorotan dunia, giliran Arab Saudi yang berada di bawah tekanan. Bahkan nasib kedua negara tersebut untuk lolos ke babak 32 besar mulai berada dalam ancaman. Lalu, seperti apa cerita lengkap di balik pesan J. Itzas untuk Ismail Kone, kehati-hatian Lamine Yamal menjelang duel melawan Arab Saudi, hingga ancaman yang membuat tim Timur Tengah mulai berada di ujung tanduk. Pertandingan Kanada melawan Qatar memang menjadi salah satu laga yang paling ramai diperbincangkan di Piala Dunia kali ini. Bukan hanya karena kemenangan telak Kanada dengan skor 6-0, tetapi juga karena insiden yang membuat suasana stadion berubah drastis. Saat pertandingan memasuki babak kedua, gelandang Qatar Asima Dibo melakukan tackle keras yang langsung mengenai kaki kiri Ismail Kone. Sang pemain langsung terkapar kesakitan. Tim medis berlari masuk ke lapangan dan suasana di sekitar bangku cadangan Kanada berubah menjadi sangat tegang. Belakangan diketahui bahwa Kone mengalami patah tulang kering dan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Cedera tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan sang pemain di Piala Dunia karena harus pemulihan sampai 5 bulan. Sebuah kabar yang sangat menyedihkan, mengingat turnamen ini adalah pesta sepak bola terbesar bagi negaranya. Kanada, sang gelandang andalan harus rela melihat rekan-rekannya berjuang di luar lapangan setelah mengalami patah tulang kering akibat tackle keras yang terjadi saat menghadapi Qatar. Kanada pun harus kehilangan salah satu pemain paling penting di lini tengah. Sebab selama ini Kone dikenal sebagai motor permainan yang memiliki energi besar dan menjadi salah satu pemain kepercayaan pelatih Jesse Marsch. Usai pertandingan, pelatih Kanada Jesse Marsch tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya. Meskipun timnya menang besar, ia mengaku suasana ruang ganti sama sekali tidak terasa seperti tim yang baru saja meraih kemenangan telak. Baginya, kehilangan Ismail Kone jauh lebih menyakitkan dibandingkan mendapatkan poin. Marsch juga sempat menyoroti reaksi dari kubu Qatar dan masih memperdebatkan kartu merah yang diberikan wasit. Menurutnya, pelanggaran tersebut sudah sangat jelas, karena sampai menyebabkan patah tulang. Di sisi lain, pelatih Qatar Julen Lopetegui menyampaikan permohonan maaf kepada Kone. Mantan pelatih Real Madrid tersebut mengatakan bahwa pemainnya sama sekali tidak berniat mencederai lawan, dan menganggap kejadian tersebut sebagai sebuah kecelakaan yang tidak diinginkan. Di sisi sang pemain, meski harus mengakhiri Piala Dunia lebih cepat, Ismail Kone menunjukkan sikap yang luar biasa. Melalui unggahan di Instagram, dirinya mengaku percaya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan. Menurut Kone, ujian yang datang kepadanya adalah bentuk pembelajaran, dan dirinya siap menghadapi semuanya. Unggahan tersebut langsung dibanjiri dukungan dari banyak pemain top dunia. Nama-nama seperti Ashraf Hakimi, Antonio Rudiger hingga Tarik Muharemovic terlihat memberikan semangat kepada pemain Sassuolo tersebut. Dan menariknya, Kapten Timnas Indonesia J. Itzas juga ikut memberikan dukungan kepada rekannya itu. Bang Jai menuliskan pesan singkat, "Stay strong brother." Hal tersebut sangat wajar, sebab J. Itzas dan Ismail Kone merupakan rekan timnya Sassuolo. Bahkan berbagai laporan menyebutkan bahwa J sangat prihatin dengan kondisi Kone dan siap memberikan dukungan moral untuk sahabatnya tersebut. The will make free. Unleash the beast. Shadows. Tragedi ini menjadi peringatan besar bagi seluruh peserta di Piala Dunia. Apalagi dengan format baru yang menghadirkan lebih banyak peserta dan jadwal yang semakin padat. Risiko cedera menjadi ancaman nyata dan satu momen buruk saja bisa menghancurkan mimpi seorang pemain untuk tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Menariknya, setelah insiden yang melibatkan Qatar itu, banyak tim hingga pemain bintang mulai lebih berhati-hati. Bintang muda Spanyol Lamine Yamal menjadi salah satu pemain yang memilih lebih berhati-hati. Setelah pulih dari cedera hamstring, Yamal mengaku dirinya belum siap bermain selama 90 menit penuh. Ia ingin kembali secara bertahap demi menjaga kondisi fisiknya. Sebab satu kesalahan kecil saja dapat membuat seorang pemain kehilangan kesempatan bermain di turnamen sebesar Piala Dunia. Dan menariknya, lawan Spanyol berikutnya adalah Arab Saudi. Laga tersebut pun langsung menjadi perhatian dunia. Sebab Arab Saudi merupakan salah satu wakil Asia yang cukup keras dan agresif dalam bermain. Spanyol sendiri membukukan kemenangan setelah sebelumnya ditahan imbang Cape Verde. Dan Yamal mengaku siap memberikan segalanya saat main demi raih 3 poin dari Saudi. Karena itu, Lamine Yamal dan rekan-rekannya tentu harus lebih berhati-hati agar tidak mengalami nasib seperti yang dialami Ismail Kone. Di tengah berbagai sorotan yang muncul, situasi Qatar dan Arab Saudi di Piala Dunia ternyata juga tidak terlalu nyaman. Qatar sudah mengalami kekalahan telak 6-0 dari Kanada. Hasil tersebut membuat peluang mereka untuk lolos ke babak 32 besar semakin berat. Mereka harus menghadapi laga hidup dan mati pada pertandingan terakhir. Sementara itu, Arab Saudi juga berada dalam tekanan besar. Setelah bermain imbang melawan Uruguay, mereka kini harus menghadapi Spanyol yang sedang haus kemenangan. Jika gagal mendapatkan hasil positif, peluang Arab Saudi untuk lolos ke fase gugur juga akan semakin sulit. Situasi ini membuat banyak orang mulai menyoroti perjalanan dua wakil Timur Tengah tersebut. Sebab sebelumnya mereka sempat mendapatkan keuntungan ketika menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Namun kini, di panggung Piala Dunia sesungguhnya, mereka tetap harus membuktikan kualitas mereka di atas lapangan. Menariknya, apa yang kini menjadi perhatian dunia sebenarnya pernah dirasakan Indonesia lebih dulu. Tim Garuda sudah beberapa kali menghadapi lawan-lawan dari Timur Tengah yang dikenal memiliki karakter permainan yang keras dan penuh tekanan. Pengalaman melawan Qatar di Piala Asia U23 menjadi salah satu contoh yang masih membekas di benak para pencinta sepak bola Indonesia. Kontroversi demi kontroversi itu pada akhirnya membentuk citra Qatar sebagai tim yang selalu berada di bawah sorotan. Setiap keputusan yang melibatkan mereka, baik di dalam pertandingan maupun di luar lapangan, hampir selalu memicu perdebatan panjang di level internasional. Insiden gol hantu saat menghadapi India menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana celah dalam sistem pertandingan bisa dimanfaatkan. Keputusan wasit yang tepat mengesahkan gol tersebut membuat banyak pihak mulai mempertanyakan integritas kompetisi, terutama karena saat ini teknologi VAR belum digunakan.
Situasi memanas ketika keputusan AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Banyak negara merasa dirugikan karena harus bermain dengan jadwal padat dan waktu pemulihan yang sangat minim. Sementara itu, tuan rumah justru mendapatkan keuntungan signifikan dari segi istirahat dan dukungan penuh supporter. Rangkaian kejadian ini kemudian memperkuat pandangan bahwa kekuatan finansial dan pengaruh politik memiliki peran besar dalam perjalanan beberapa tim di kawasan Asia. Dan ketika semua itu dibawa ke panggung sebesar Piala Dunia, sorotan dunia pun menjadi semakin tajam. Kini, setelah insiden yang terjadi di laga melawan Kanada, segala kontroversi masa lalu itu kembali diungkit. Publik seakan melihat bahwa apa yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan bagian dari rangkaian panjang yang sudah terbentuk sejak babak kualifikasi. Pada akhirnya, insiden yang menimpa Ismail Kone menjadi peringatan bagi seluruh orang bahwa Piala Dunia bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ada mimpi, perjuangan dan pengorbanan besar dari para pemain yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun demi bisa tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Dukungan yang mengalir dari para bintang dunia, termasuk J.Itzas, memperlihatkan bahwa rasa kemanusiaan dan solidaritas di sepak bola masih sangat kuat. Sementara itu, perhatian dunia kini mulai tertuju kepada Arab Saudi, setelah sebelumnya Qatar menjadi sorotan. Dan di tengah ketatnya persaingan fase grup, tidak ada jaminan bagi siapapun untuk melaju ke babak 32 besar. Kini, semua akan ditentukan di atas lapangan. Yang jelas, satu hal yang diharapkan seluruh pencinta sepak bola dunia sama. Semoga tak ada lagi cedera horor yang merenggut mimpi para pemain, dan semoga Piala Dunia kembali menjadi panggung bagi kualitas, sportivitas, dan keindahan sepak bola yang sesungguhnya. Piala Dunia dengan format barunya terbukti tidak hanya menyajikan tontonan yang jauh lebih megah, tetapi juga menghadirkan sisi kelam yang menakutkan bagi para atlet profesional. Jadwal pertandingan yang sangat padat dan waktu pemulihan yang minim membuat kondisi fisik pemain terkuras habis hingga mencapai batas maksimal. Apa yang menimpa Ismail Kone merupakan alarm keras bahwa, di balik gemerlapnya panggung sepak bola modern, ada harga mahal yang harus dibayar berupa kesehatan fisik dan karir seorang pemain. Cedera horor seperti itu seketika mengubah atmosfer turnamen yang semula penuh sukacita, menjadi penuh kewaspadaan dan kecemasan bagi negara-negara kontestan lainnya. Kini, fokus para pelatih tidak lagi hanya sekedar meracik strategi terbaik untuk mencetak gol atau meraih kemenangan taktis, melainkan juga memikirkan bagaimana caranya agar para pemain kunci mereka bisa bertahan tanpa cedera hingga akhir turnamen. Manajemen beban kerja pemain menjadi kunci utama dalam mengarungi kompetisi yang melelahkan ini. Situasi dilematis ini terlihat jelas dalam persiapan tim nasional Spanyol menjelang laga krusial mereka. Keputusan tim pelatih untuk tidak memaksakan Lamine Yamal bermain penuh selama 90 menit adalah bentuk nyata dari rasa trauma kolektif yang mulai menyelimuti tim-tim besar dunia. Kehilangan talenta muda berbakat di fase awal turnamen bisa menjadi bencana besar bagi ambisi juara Spanyol. Namun di sisi lain, Spanyol juga tidak bisa memandang remeh lawan mereka, Arab Saudi yang dikenal memiliki gaya bermain yang mengandalkan fisik, determinasi tinggi dan pressing ketat yang kerap menyulitkan tim Eropa. Bagi Arab Saudi sendiri, pertandingan lawan Spanyol adalah laga hidup mati untuk menjaga martabat mereka di kancah internasional. Setelah hasil imbang di laga perdana, mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk melaju ke babak berikutnya adalah dengan tampil agresif dan memanfaatkan setiap celah. Pertemuan kedua tim ini pun diprediksikan akan menjadi pertarungan taktik yang sengit, di mana Spanyol mencoba mendominasi lewat penguasaan bola yang aman, sementara Arab Saudi akan berusaha merusak ritme tersebut dengan permainan cepat dan lugas. Tekanan yang kini dihadapi oleh Qatar dan Arab Saudi seolah membuka kembali lembaran lama mengenai perjalanan berliku tim-tim dari kawasan Timur Tengah. Publik sepak bola internasional mulai bersikap lebih kritis dan menyoroti performa mereka di atas lapangan ketika tidak lagi didukung oleh faktor-faktor non-teknis atau keuntungan sebagai tuan rumah. Di panggung Piala Dunia yang netral dan kompetitif, kualitas asli, mentalitas bertanding dan kedalaman skuad menjadi satu-satunya penentu keberhasilan. Kegagalan Qatar meraih poin maksimal di laga-laga awal serta beratnya langkah Arab Saudi memicu gelombang diskusi mengenai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kompetisi dan kualifikasi di tingkat regional. Pengalaman berharga yang pernah dialami oleh Indonesia saat menghadapi dinamika sepak bola Timur Tengah kini menjadi cerminan bahwa sepak bola modern menuntut transparansi, sportivitas tinggi dan kerja keras yang konsisten untuk bisa bersaing secara sehat di level tertinggi dunia. Di tengah ketatnya rivalitas dan intrik taktis yang terjadi, pesan dukungan yang terus mengalir dari berbagai penjuru dunia untuk Ismail Kone memberikan secercah keindahan tersendiri. Sepak bola pada akhirnya membuktikan diri sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan. Ketika seorang pemain terpuruk akibat cedera, rivalitas di lapangan hijau sejenak runtuh dan digantikan oleh rasa solidaritas yang mendalam antar sesama pesepak bola profesional. Sikap yang ditunjukkan oleh J.Itzas dan bintang-bintang dunia lainnya menjadi peringatan berharga bagi semua orang. Piala Dunia memang merupakan lambang supremasi dan prestasi tertinggi, namun nilai-nilai kemanusiaan, rasa saling menghormati, dan sportivitas tetaplah menjadi fondasi utama yang menjaga agar olahraga ini tetap dicintai oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Harapan terbesar yang tersisa dari turnamen ini adalah melihat kompetisi berjalan dengan adil, tanpa ada lagi mimpi-mimpi pemain yang harus terkubur di atas lapangan akibat cedera parah.